Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Forum Ngopini, sebuah program editorial yang akan mengantarkan sebuah isu yang menjadi pilihan kami dalam sepekan terakhir, tentu saja di Forum Keadilan TV. Bagaimana dengan akhir pekan ini? Akhir pekan ini kami memilih isu update dan perkembangan IKN, yang mana belakangan diinformasikan, diisukan akan dilangsungkan upacara 17 Agustus di IKN. Presiden Joko Widodo batal pindah kantor ke Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Juli 2024 sebagaimana rencana awal. Jokowi di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin 8 Juli 2024 menegaskan bahwa dirinya baru akan pindah ke IKN ketika fasilitas dasar seperti listrik dan air bersih sudah siap. Selain itu, Jokowi juga belum dapat memastikan kapan keputusan Presiden atau Kepres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN diterbitkan. Ia hanya menyebut bahwa Kepres bisa saja diterbitkan sebelum HUT Indonesia ke-79. Tetapi Jokowi tidak menutup kemungkinan belet tersebut baru terbit setelah Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto dilantik pada Oktober mendatang. Di sisi lain, pembangunan IKN dihentikan sementara pada 10 Agustus mendatang, tepat 1 minggu sebelum upacara HUT Indonesia ke-79. Kabar tersebut diungkapkan oleh Ketua Satgas Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Danis Sumadilaga pada Selasa 9 Juli. Ia menjelaskan bahwa pemberhentian proyek tersebut memang untuk menyambut penyelenggaraan upacara di IKN. Walaupun pembangunan proyek dihentikan sementara, Danis menyebut bahwa para pekerja tetap berada di IKN. Ia menegaskan para pekerja proyek tidak akan dipulangkan. Kementerian PUPR akan memberikan aktivitas lain kepada para pekerja, mulai dari pelatihan hingga kegiatan olahraga. Hal tersebut berlaku hingga proyek kembali dilanjutkan selepas upacara 17 Agustus. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono pun membeberkan soal kesiapan infrastruktur IKN menjelang upacara HUT ke-79 kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Basuki di Jembatan Cilengsi, Jalan Tol Cimanggis Cibitung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa 9 Juli menjelaskan bahwa pelaksanaan upacara 17 Agustus akan dilakukan di 2 tempat, yaitu di IKN dan DKI Jakarta. Di Jakarta akan dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, Presiden Jokowi dan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto melakukan upacara di IKN. Kementerian PUPR bertugas untuk menjamin kesiapan infrastruktur IKN menjelang gelaran upacara. Penyiapan sarana prasarana dasar dan pendukung di IKN ditargetkan bakal rampung pada Juli ini. Di samping itu, 12 dari 47 tower hunian ASN juga dipastikan akan rampung total dan sudah diisi furniture sehingga siap untuk dihuni. Hal tersebut selaras dengan rencana kedatangan Paskibra ke IKN per 10 Agustus mendatang. Selain itu, Rumah Tapak Jabatan Menteri atau RTJM harapannya akan rampung total dengan 36 unit dan siap ditempati. Basuki akan menjadi salah satu penghuni pertama di IKN, beserta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas. Terkait dengan infrastruktur air minum juga telah direncanakan bisa masuk ke IKN pada 15 Juli. Pekan depan, Basuki berencana akan berangkat ke IKN untuk dapat memastikan kesiapannya menjelang perhelatan besar ini. Kemudian, infrastruktur kelistrikan juga sudah siap. Hal ini berdasarkan pada kunjungan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir ke IKN dalam melakukan pengecekan terhadap kesiapan listrik beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, secara keseluruhan, IKN siap untuk menyambut Presiden Jokowi bila ingin berkantor di sana pada bulan Agustus mendatang. Selain itu, Basuki juga menjelaskan bahwa jalan tol menuju IKN hingga Pulau Balang sudah dapat dilintasi pada 17 Agustus mendatang. Ia mengungkapkan akan melakukan pengecekan fasilitas infrastruktur dasar itu pada 22 Juli. Di samping itu,
ruas tol seksi 6A Simpang Riko Rencana Outer Ring Road IKN dan seksi 6B Rencana Outer Ring Road Simpang 3 ITCI telah dimulai pengadaan tanah. Konstruksinya pada saat ini sedang berproses, sehingga Basuki memastikan jalan tol menuju IKN baru bisa dilintasi hingga jembatan Pulau Balang bulan ini. Ia juga menyebut bahwa pembangunan juga difokuskan ke bandara. Menurut Basuki, pembangunan runway bandara IKN dapat mencapai 2.200 meter. Kemudian Basuki membeberkan soal permasalahan dalam pembangunan fasilitas infrastruktur dasar di IKN. Katanya permasalahannya adalah hujan yang terus mengguyur. Bahkan kata dia, dalam 30 hari di bulan Juni lalu hanya ada 8 hari yang tidak hujan. Sedangkan pihaknya juga membutuhkan cuaca panas untuk dapat menyelesaikan beberapa bangunan seperti pengaspalan. Dengan hujan yang terus-menerus mengguyur, pihaknya mengakali pengeringan aspal dengan tenda. Selain itu, hujan juga menimbulkan kemacetan di IKN dan sekitarnya dikarenakan akses jalan ke IKN masih banyak yang tanah dan lumpur. Ia mengatakan, pekerjaan pembangunan sendiri difokuskan pada malam hari agar tidak mengganggu lalu lintas, tetapi pada akhirnya kemacetan tidak dapat dihindari. Sementara itu mengenai akomodasi hotel pada 17 Agustus, kata Basuki, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Terdapat satu hotel Nusantara di IKN yang mampu menampung beberapa orang dengan fasilitas 190 kamar dan beberapa hunian ASN yang sudah dapat digunakan. Penjelasan lain soal kesiapan IKN menyambut upacara HUT ke-79 Indonesia dibeberkan oleh Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Imam Santoso Ernawi. Dalam konferensi pers kesiapan infrastruktur PUPR jelang pelaksanaan upacara bendera HUT ke-79 RI pada Kamis 11 Juli. Imam mengatakan bahwa hingga saat ini perkembangan infrastruktur di IKN sudah siap untuk melaksanakan HUT ke-79 RI. Menurut Imam, kesiapan pembangunan kawasan Istana Presiden dan lapangan upacara telah mencapai 82,73%. Ia pun membeberkan bahwa kapasitas lapangan upacara bisa mencapai sekitar 8 ribuan. Sebab masih dalam tahap pembangunan. Imam mengatakan bahwa bulan Juli ini merupakan tahap masa uji coba agar Agustus nanti sudah siap digunakan. Selain itu, terdapat juga perkembangan pembangunan 4 blok gedung Kemenko yang akan digunakan pada 17 Agustus nanti. Karena ditargetkan untuk digunakan pada 17 Agustus, pembangunan blok Kemenko dipercepat dan sudah siap menampung sekitar 519 aparatur sipil negara atau ASN. Selain blok Kemenko, Imam juga mengungkapkan kesiapan blok Kemensetnek yang juga akan difungsikan pada 17 Agustus. Presiden Joko Widodo pun kemudian menandatangani peraturan presiden atau Perpres nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Perpres yang memuat 14 pasal tersebut diteken oleh Jokowi pada Kamis 11 Juli. Perpres ini diterbitkan dengan maksud mewujudkan pemenuhan penyediaan layanan dasar atau sosial beserta fasilitas komersial, mendorong keterlibatan pelaku usaha pelopor dalam rangka percepatan pembangunan IKN. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa pelaksanaan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara bertujuan untuk membentuk ekosistem kota layak huni, khususnya di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP yang meliputi penyediaan dan pengelolaan layanan dasar dan atau sosial serta fasilitas komersial. Penyediaan dan pengelolaan layanan dasar atau sosial yang dimaksud meliputi hunian, kesehatan, pendidikan, sosial dan budaya, energi dan ketenagalistrikan, hingga telekomunikasi dan digitalisasi. Kemudian transportasi, air minum, sanitasi dan pengelolaan limbah, pemakaman umum, ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga, fasilitas perkantoran, hingga ketentraman dan ketertiban umum. Di samping itu, fasilitas komersial yang dimaksud adalah hotel, pusat perbelanjaan, retail, dan toko, restoran, hingga pusat rekreasi dan hiburan. Di rangka percepatan pelaksanaan pembangunan IKN,
Maka kepala otorita dan menteri atau pimpinan lembaga yang melaksanakan percepatan penyediaan layanan dasar atau sosial dapat menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah. Dalam Perpres tersebut, Presiden juga mengatur pemberian ganti rugi atau penanganan dampak sosial kemasyarakatan atau PDSK bagi masyarakat yang terdampak pembangunan IKN. Tanah aset dalam penguasaan atau ADP oleh masyarakat yang mencakup penguasaan dan pemanfaatan tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan secara fisik dilakukan paling singkat dalam jangka waktu 10 tahun secara terus-menerus. Penguasaan dan pemanfaatan tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan secara fisik dilakukan dengan itikat baik yang dibuktikan dengan adanya historis penguasaan dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pertahanan. Di aturan itu dijelaskan bahwa inventarisasi dan identifikasi atas penguasaan tanah ADP oleh masyarakat akan dilakukan oleh tim terpadu yang dibentuk dan diketuai oleh Otorita IKN atau OIKN dan beberapa kementerian terkait dengan penyelenggaraan koordinasi lingkungan hidup agraria pertahanan. Tim terpadu yang akan melakukan penanganan bagi masyarakat terdampak pembangunan IKN juga terdiri dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, kepolisian daerah, hingga kejaksaan tinggi. Proses dari ganti rugi lahan hingga bangunan masyarakat yang terdampak pembangunan IKN akan diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman, hingga bentuk-bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. OIKN nantinya bakal menyediakan tanah pengganti melalui proses pengalokasian tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 10 dijelaskan bahwa pendanaan yang diperlukan dalam rangka penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Menteri ATR _BPN Agus Harimurti Yudhoyono sebelumnya juga telah mengungkapkan sebanyak 2.086 hektar lahan untuk pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang masih bermasalah. AHY mengatakan bahwa dari ribuan hektar lahan tersebut, tak semuanya menjadi lahan prioritas untuk pembangunan inti IKN. Ia menjelaskan lahan bermasalah yang ditargetkan pemerintah untuk pembangunan diantaranya adalah lokasi pengendali banjir di Sepaku yang luasnya kurang lebih 2,75 hektar dengan kurang lebih 22 bidang tanah. Lalu ada pula lahan yang aman dijadikan jalan tol atau bebas hambatan, khususnya pada segmen 6A dan 6B kurang lebih luasnya 44,6 hektar atau sekitar 48 bidang tanah. Ia juga mengungkap bahwa Presiden Jokowi memberikan wanti-wanti kepadanya untuk berhati-hati soal pembebasan lahan di IKN. Upaya persuasif dan jual untung menurutnya harus diupayakan. Jika ada warga yang tidak berniat menjual tanahnya, maka pemerintah harus memindahkan warga itu ke lokasi atau lahan yang lebih baik dan tetap menguntungkan alias tidak merugikan warga setempat. Isu kesiapan Ibu Kota Nusantara atau IKN untuk menggelar upacara HUT kemerdekaan RI ke-79 menjadi sorotan lantaran banyak yang meragukan bahwa infrastruktur dan fasilitas di IKN akan selesai tepat waktu untuk mendukung pelaksanaan upacara. Proses pembangunan yang masih panjang, termasuk jalan raya, gedung-gedung pemerintahan, serta fasilitas pendukung lainnya, menimbulkan kekhawatiran bahwa lokasi tersebut belum sepenuhnya siap menyelenggarakan acara besar tersebut. Selain itu, masalah logistik dan akomodasi juga menjadi tantangan signifikan. Dengan kondisi pembangunan yang belum selesai, fasilitas untuk menampung ribuan peserta upacara termasuk pejabat tinggi negara, tamu undangan, dan petugas keamanan mungkin belum memadai. Keterbatasan fasilitas ini dapat mengganggu kelancaran acara dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi semua pihak yang terlibat. Penyediaan transportasi yang efektif dan efisien juga menjadi persoalan, mengingat akses menuju IKN mungkin masih terbatas untuk menampung arus pergerakan yang besar. Di samping itu, isu soal IKN yang dianggap bakal mangkrak juga ikut mencuat. Masyarakat banyak yang mengkhawatirkan, salah satunya terkait pendanaan yang cukup besar dan berkelanjutan untuk menyelesaikan proyek ambisius ini. Banyak pihak meragukan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran yang memadai tanpa mengorbankan sektor-sektor penting lainnya. Selain itu,
Proses relokasi birokrasi dan infrastruktur yang kompleks juga menjadi tantangan besar. Penanganan isu lingkungan dan dampak sosial terhadap masyarakat lokal di Kalimantan Timur, tempat IKN akan dibangun, juga menambah kerumitan proyek ini. Dengan segala tantangan tersebut, banyak pihak pesimis bahwa IKN akan dapat terrealisasi sesuai jadwal dan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga dikhawatirkan proyek ini akan mangkrak di tengah jalan. Sobat Forum, saksikan terus Forum Opini yang hadir menemani Anda di akhir pekan bersama keluarga, tentu saja dari Forum Keadilan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.